cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa, puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati. Mari bersama kuatkan iman, menjadi insan penuh ketakwaan. Bawaslu setia menjaga suara, kita berpuasa menjaga hati. Keadilan dan kebenaran, demi negeri yang aman dan damai. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Mari berdoa, mari berjuang, agar negeri tetap gemilang. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu sekalian. Kembali lagi kita di acara podcast Ngabuburit Pengawasan. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-10. Kembali lagi bersama saya Eri Nugroho selaku host, yang mana pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu membangun kesadaran kolektif dalam mengawal proses demokrasi. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pastinya hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Budi Nurhadiwibowo. Beliau ini selaku koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah hadir di podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Gimana
puasanya Pak hari ini? Alhamdulillah, ini Alhamdulillah lancar, Pak. sebentar lagi buka puasa ini Mas Heri. Alhamdulillah lagi. Untuk mendekati Lebaran ini apakah sudah ada tanda-tanda hilal ini Pak? Ini masih ditunggu-tunggu Masih ini. ditunggu-tunggu ya oleh seluruh masyarakat ini. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya Pak. Menurut Bapak apa sih makna dari kesadaran kolektif dalam konteks pengawasan demokrasi itu seperti apa? Jadi terkait dengan kesadaran kolektif berkaitan dengan demokrasi Mas Heri. Ya. Jadi kita pahami dulu bahwa kesadaran kolektif itu adalah kan sekumpulan kepercayaan, nilai, sikap, norma di dalam masyarakat yang kemudian itu menjadi sebuah pemersatu masyarakat itu sendiri. Jadi bahwa di dalam ruang masyarakat itu memiliki suatu gagasan atau suatu nilai yang dianggap bahwa itu adalah harus dijalankan bersama. Jadi kalau misalnya dalam konteks demokrasi misalnya bahwa kita harus memiliki kesadaran kolektif terkait bahwa dalam pemilu itu harus kita awasi, harus kita jaga agar tidak terjadi pelanggaran, misalnya money politik atau misalnya penggunaan kekuasaan untuk digunakan oleh kepentingan politik tertentu seperti itu. Jadi masyarakat itu ya harus memiliki kesadaran kolektif seperti itu. Ini kan sudah menjadi terkait pengawasan partisipatif itu sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu Pak ya. Ya. Kenapa perlu terlibat masyarakat itu dalam mengawal demokrasi Pak? Kan sudah ada Bawaslu seperti itu. Nah itu tentu saja Mas. Jadi tidak bisa kita segala sesuatunya itu dikerjakan oleh Bawaslu sendiri tanpa hadirnya peran partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu tadi kembali lagi kita berkaitan dengan kesadaran kolektif itu. Jadi tidak mungkin suatu proses demokratisasi itu akan berjalan baik kalau hanya dibebankan oleh salah satu institusi. Jadi oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab yang sama, hanya saja Bawaslu dalam hal ini berperan, bertugas, berfungsi itu untuk menjadi guidance seperti itu. Sejauh mana sih Pak masyarakat saat ini, apakah sudah sadar akan pentingnya pengawasan pemilu itu di Kabupaten Pekalongan itu sendiri Pak? Khususnya di Kabupaten Pekalongan, alhamdulillah setelah kita mengalami kemarin Mas ya, di pemilu 2024, kemudian berlanjut di pemilihan serentak 2024, alhamdulillah dalam partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengawasan pemilu sudah luar biasa Mas. Karena apa? Jadi kita itu melihat dari misalnya kita ketika keliling melaksanakan sosialisasi itu, alhamdulillah masyarakat aktif ya dalam bertanya, kemudian bahkan ketika proses tahapan itu banyak juga laporan. Ya. Jadi itu salah satu indikator peran serta masyarakat yang luar biasa ketika dalam proses pemilu. Untuk tantangannya sendiri Pak dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat itu untuk mengawasi proses demokrasi itu seperti apa Pak tantangannya Pak? Menyadarkan masyarakat itu Pak. Ya, kalau tentu saja ini Mas ya. Jadi tadi kesadaran kolektif itu kan suatu norma bersama ya yang di masyarakat yang kemudian itu menjadikan sebuah pemahaman bersama terkait dengan kesadaran kolektif. Jadi tadi masyarakat ya tantangannya itu adalah masih ada beberapa mungkin kelompok kecil ya di dalam masyarakat yang masih acuh ya, masih
kira-kira nggak mau tahu misalnya, atau kemudian takut, bahkan takut repot lah atau seperti apa. Nah, itu salah satu tantangan kita. Oleh karena itu harus kita pacu terus dalam menggerakkan pengawasan partisipatif. Kita selama ini melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif itu salah satunya untuk menjawab tantangan tersebut, Mas. Jadi kalau masih ada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang masih takut, masih tidak peduli dengan suatu tahapan pemilu, ya, masih kemudian mungkin kebiasaan menerima transaksi dari pemilu, nah, itu saya kira ini salah satu hal yang menjadi tantangan kita, dan selama ini juga kita selalu bekerja untuk menjawab tantangan tersebut. Oke, Pak. Untuk di kabupaten sendiri, peran komunitas atau ormas atau kelompok pemuda dalam pengawasan partisipatif itu seperti apa, Pak? Untuk peran pemuda, tentu saja kita selama ini juga banyak dibantu, Mas Heri, ya. Dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda. Salah satunya ya kelompok Cipayung Plus, ya. Ada GMNI, HMI, PMII, IMM, dan seterusnya. Kemudian kita juga menggerakkan dan istilahnya menginisiasi suatu gerakan yang kita sebut kita namakan Mandur Rejo Kawal Demokrasi. Ya, itu salah satu kegiatan yang kita gerakan di dalam masyarakat, menjadi ruang kumpul pemuda khususnya untuk terlibat aktif di dalam pendidikan pengawas partisipatif. Oke, Pak. Cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ketika pada saat tahapan pemilu nanti jika menemukan dugaan pelanggaran itu seperti apa, Pak? Hal sederhana, Iya, Pak. Ya, tentu saja ikut melihat dan menyampaikan informasi, Mas. Ya, ketika mungkin di suatu titik di lapangan misalnya ada salah satu kandidat satu partai misalnya memasang baliho di masjid misalnya, Mas Heri, ya. Nah, itu bisa diinformasikan kepada pengawas pemilu, atau misalnya mau aktif, ya, menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk misalnya melepaskan, ya. Kemudian ketika ada suatu kejanggalan yang diduga mungkin itu suatu pelanggaran, ya bisa disampaikan baik itu secara langsung ke Bawaslu maupun melalui media sosial atau melalui WA, nah, itu bisa. Ini kan di era digital ini peran media sosial dalam membangun itu atau justru menghambat kesadaran kolektif itu seperti apa, Pak? Membangun atau justru menghambat kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri di era sosial media seperti ini, Pak? Ya, saya rasa justru mestinya berkorelasi positif, ya, mestinya dengan kemudian zaman sekarang itu sudah zamannya media sosial, ya, mestinya itu berkorelasi positif dengan kesadaran kolektif. Nah, cuma kan memang di dalam suatu ruang digital itu juga penuh dengan tantangan, Mas. Kita paham bahwa selama ini di media sosial itu menjadi ladangnya hoax, ya. Suatu informasi yang belum jelas kebenarannya itu sudah disampaikan di dalam ruang digital. Nah, itu mungkin salah satu menjadi tantangan kita, tantangan terkait dengan membangun suatu kesadaran kolektif gitu, Pak. Ya. Dalam situasi tertentu mungkin masyarakat kadang masih ada rasa takut gitu, Pak, ketika mau melaporkan pelanggaran itu seperti apa. Terus untuk cara mengatasinya sendiri Bawaslu seperti apa, Pak, dengan seperti itu, Pak? Itu seringkali ditanyakan ketika kita melaksanakan sosialisasi tatap muka ke masyarakat itu. Seringkali ditanyakan, Pak, Bawaslu ini misalnya kita menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran misalnya, itu posisi kita bagaimana gitu? Apakah nanti kita identitas kita menjadi diketahui misalnya, kan seperti itu, takut kayak gitu.
atau seperti apa gitu. Yang jelas ketika masyarakat melaporkan itu suatu apa namanya eh, suatu penghargaan ya. Jadi masyarakat berani dan mau menyampaikan dan melaporkan seperti itu kepada Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran. Tetapi ada hal yang mungkin bagi mereka itu khawatir. Apakah dengan mereka menyampaikan laporan tersebut, apakah nanti jadi repot, Ya. diundang ke kantor Klarifikasi. untuk klarifikasi dan sebagainya? Itu kan menjadi kekhawatiran mereka. Nah, oleh karena itu kita sering menjawab, silakan disampaikan menjadi suatu informasi awal dan akan kita tindak lanjuti sebagai suatu temuan seperti itu. Kita melakukan penelusuran terkait hal itu sehingga tidak langsung apa namanya meminta klarifikasi dari yang bersangkutan yang menyampaikan laporan tersebut, Mas Heri. Ya, itu salah satu hal ya yang kita sampaikan agar mereka itu mau menginformasikan. Ada informasi awal ya itu kita bisa melaksanakan suatu penelusuran. Kadang pelapor itu takut akan identitasnya itu Iya. sih, Pak. Iya, Kalau salah satunya itu. melaporkan itu mereka tidak mau melaporkan ke Bawaslu. Dan repot juga kan mereka Juga. lagi kerja misalnya kan kita memberikan surat menyampaikan undangan untuk Iya. datang ke kantor dan itu salah satu hal yang bagi mereka itu apa ya merepotkan kayak gitu. Tapi kita nyari cara agar apa namanya masyarakat itu mau dan kita bisa jemput bola, Mas, nggak perlu mereka yang datang, kita yang datang seperti itu. Jika kesadaran kolektif masyarakat meningkat itu seperti apa nanti, Pak, dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia sendiri, Pak? Tentu saja hal-hal yang sudah berlalu ya, Mas ya. Ya. Yang dulu mungkin masih adanya dugaan money politik atau misalnya masyarakat yang ketika kampanye itu konvoy dengan apa namanya menggeber-geber kendaraan kayak gitu. Ke depan ketika adanya kesadaran kolektif berkaitan dengan demokrasi yang semakin lebih baik ya tentu saja kita akan lebih dewasa lagi. Jadi politik sudah tidak lagi hanya sekedar datang ke TPS dan nyoblos, Mas, tapi sudah memiliki nilai, sudah substantif bahwa masyarakat sudah sadar bahwa ya ini suatu proses 5 tahunan dan bersama-sama menjaga ya agar semua berjalan dengan baik. Kemudian ketika tadi ada dugaan-dugaan pelanggaran, masyarakat mau menyampaikan laporan ya. Kemudian apabila kemudian di lapangan itu bagi mereka itu perlu ibaratnya itu menyampaikan kepada yang bersangkutan, mohon misalnya ketika ada baliho tadi, ketika di masjid misalnya, mohon untuk dilepas misalnya, itu bagian suatu peningkatan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa itu salah, itu harus misalnya baliho itu salah ya harus dilepas ya gitu, dan itu mereka sadar sendiri, tidak perlu kemudian saling lapor, saling tuduh menuduh seperti itu, Mas. Nah ini harapan kita seperti itu, ya. Pesannya kepada generasi muda, Pak, agar lebih peduli dan aktif dalam mengawal proses demokrasi nantinya seperti apa, Pak? Ya, bagi generasi muda, khususnya Gen Z, Mas ya. Ya. Gen Z, Gen milenial lah, di tahun ke depan kita akan menjadi tulang punggungnya ini dalam mengawal dan menjaga suatu proses demokratisasi. Intinya bahwa zaman ke depan itu adalah zamannya pemuda. Teman-teman yang hari ini mungkin yang belum 17 dan pemilih pemula yang kemarin ke depan itu pasti akan menjadi zamannya teman-teman. Ya. Oleh karena itu dengan belajar dari situasi keadaan kemarin bahkan mungkin hari ini harus menjadi suatu dasar kalau kita pengen mewujudkan suatu Indonesia yang lebih baik ke depan, demokrasi yang lebih baik ke depan, bahkan mungkin pemimpin yang tentu saja harapannya kan lebih baik lagi kan. Nah, itu artinya apa? Harus kita
jaga demokrasi ini, harus kita kawal, harus kita rawat, dan harus kita perbaiki apa yang bagi mungkin hari ini masih menjadi suatu kesalahan, harus kita perbaiki ke depan. Seperti itu. Oke Pak, terakhir ini Pak, apa yang harus dilakukan Bawaslu sendiri Pak dan masyarakat agar pengawasan partisipatif semakin kuat di masa mendatang Pak? Ya, yang harus dilakukan tentu saja kita terus ya mengembangkan literasi berkaitan dengan demokrasi dan pemilu, Mas. Ya, Insya Allah juga kita dalam mengisi ruang ya, post election ini kan kita juga nanti akan mengadakan suatu kegiatan rutin, baik itu ngajar di sekolah-sekolah, kita memberikan sosialisasi di kampus. Itu ini menjadi salah satu kita mewujudkan ke depan suatu literasi demokrasi dan pemilu yang lebih baik lagi. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas pandangan dan insight-insight yang sangat menarik pada sore hari ini. Siap Mas Heri. Semoga perbincangan kita bisa menambah wawasan dan juga mendorong semakin banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi Pak. Ya. Sobat Bawaslu, ingat bahwa demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi masyarakat yang sadar, aktif, dan peduli. Mari bersama-sama kita membangun kesadaran kolektif untuk menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Saya Eri Nugroho, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ngabuburit pengawasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati.